Ini air mata kita tuh sebenarnya nggak sama dengan kayak air minum biasa gitu ya. Jadi air aja gitu isinya, itu nggak sama. Salah satunya emang faktornya adalah karena pada saat kita beraktivitas dengan gawai, dengan komputer atau dengan handphone, itu refleks kita untuk berkedip itu akan berkurang. Tadi Pak E bilang kalau anak kan cuma bisa nangis ya. Iya. Nah, soalnya saya juga pernah mendapati keadaan di mana orang tuanya bilang datang ke saya, anak saya itu dari lahir nggak pernah ngeluarin air mata ketika nangis. Nah, lu. Halo JECTis, sahabat spesial JEC. Open your eyes and smile. Jumpa lagi dengan saya Ik di JEC Podcast. Ya, lagi-lagi kita akan mengupas seputar kesehatan mata. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, dokter spesialis mata JEC yang juga subspesialisasi dry eye, mata kering dan juga tangani katarak ya. Dokter Nina Asrini Nur, spesialis mata. Dokter Nina, apa kabar Dokter Nina? Halo Pak I, kabar baik nih. Sehat ya, Dok, ya? Sehat, alhamdulillah. Aduh, terima kasih Dok udah datang ke podcast kita Dok ya. Pastinya dong, senang banget nih bisa join nih di podcast JSC nih. Siap Dok, udah minum Dok? Udah cukup. Siap. Dokter hari ini praktek apa enggak Dok? Praktek nih, praktek ya? tapi tetap buat podcast boleh banget lah. Kita sharing nih di sini. Banget. Nah, teman-teman JSC kali ini kan sesuai dengan spesialisasi Dokter Nina, dry eye, mata kering. Ini menarik banget Dok ya, tentunya ya. Karena di kondisi sekarang ini mata kering itu kayaknya lagi dibahas hot banget nih Dok. Bener banget tuh. Dulu saya belum notice banget tuh sama dry eye. Nah, ini kan kalau mata kering ini kan berarti kan ada hubungannya dengan air mata. Ya, kita langsung aja ya. Bagaimana sih Dok konsep air mata di tubuh kita ini Dok? Maksudnya kan bukannya air mata itu keluar pas lagi kita nangis. Apalagi kalau saat ditinggal sayang-sayangnya oleh dia Dok. Pastinya semua orang ngalamin ya. Betul Dok. Itu gimana tuh Dok konsepnya Dok? Nah, jadi bagus banget nih pertanyaannya Pak I ini. Jadi memang sebelum kita bahas air mata nih ya, saya juga ngerti banget sih apa yang Pak I bilang kalau dulu mungkin orang cuman ya mata kering siapa aja juga ngalamin lah, apalagi kalau udah usia misalnya gitu ya. Tapi kayaknya emang sekarang itu trennya juga orang lebih aware terhadap kesehatan matanya, terus aware sama keluhan kok matanya ngerasa nggak enak atau nggak nyaman, ditambah lagi dengan aktivitas tuh sekarang kayaknya apa-apa pasti mata tuh kerjanya lebih banyak lah gitu, dengan banyaknya gadget lah, terus kerja dengan komputer, kita juga kayaknya most of the time pakai AC, itu juga semuanya jadi mata kering itu juga jadi otomatis lebih beresiko lah pada banyak kalangan gitu. Jadi apalagi orang-orang juga pendidikannya makin bagus dan makin aware sama kesehatan mereka. Jadi kalau dulu-dulu kayaknya mata kering gitu aja, tapi sekarang emang awareness orang-orang tuh udah oke banget sih, udah menyadari ya. Nah, kalau untuk konsep air mata, coba nih kita lihat nih gambarnya ya. Oh, ada gambarnya Dok? Ada dong. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk tadi Pai tanya nih, kan air mata itu cuman keluar pas kita nangis Dok. Iya, bener Dok. Itu padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kita bisa perumpamakan paling gampangnya tuh sama mulut kita deh. Mulut kita itu kan sebenarnya kalau kita lapar atau apa mungkin ngiler gitu ya, kan ada air liurnya. Tapi kan bukan berarti kalau kita lagi nggak mengeluarkan air liur terus mulut kita kering, karena kan selalu ada air liur yang membasahi. Nah, sama mata juga kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap saat itu selalu ada lapisan air mata yang melindungi mata kita. Jadi kalau kita berkedip itu tuh nyaman gitu ya, smooth gitu. Nah, kalau emang ada faktor emosional, otomatis maka air mata akan keluar lebih banyak. Iya gitu. Jadi tanpa ada faktor emosional atau bersedih atau yang lainnya pun sebenarnya mata kita tuh terus-terusan akan menghasilkan air mata gitu. Oh gitu. Nah, terus yang menariknya lagi nih, air mata kita tuh sebenarnya nggak sama dengan kayak air minum biasa gitu ya. Jadi air aja gitu isinya, itu nggak sama. Jadi air mata kita itu ternyata memiliki 3 komposisi. Nah, yang pertama tuh yang paling luar itu ada lapisan lipid atau lapisan minyak lah kurang lebihnya ya. Jadi terus lapisan yang keduanya tuh lapisan air,
Terus yang ketiganya itu yang langsung nempel ke mata kita tuh adalah lapisan lendir. Nah, ketiganya ini tuh harus komposisinya harus seimbang supaya air mata kita bisa berfungsi maksimal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin nih ada lapisan minyak di atas lapisan air, tujuannya apa? Biar airnya tuh nggak cepet kering gitu. Kalau misalnya ada lapisan minyaknya, jadi dia bertahan lebih lama di permukaan mata. Lapisan lendir juga menjaga supaya air mata itu tuh bisa nempel terus ke permukaan mata. Kalau nggak ada lapisan lendir juga air mata nggak bisa menempel dengan baik ke permukaan mata gitu. Jadi air mata itu ternyata nggak sesederhana keluar kalau kita nangis doang, dan nggak seperti ya air biasa, tapi dia Iya, punya iya. komposisi tertentu gitu. Nggak asin dok ya? Soalnya kalau saya pernah nangis tuh dok, Nah. kayak asin gitu dok. Bener Bener ya, nggak sih, Dok? bener ya. Sebenarnya air mata itu juga ada kandungan-kandungan elektrolitnya gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita kayak nggak sengaja nyicipin gitu ya, pasti rasanya nggak sama dengan air yang tawar kan. Iya bener dok. Gitu, karena emang dia ada komposisi tertentu, termasuk salah satunya elektrolit gitu. Ya, cuman saya sih cowok tangguh sih dok, jarang sih nangis. Cuman pernah inget dulu pernah nangis dok ya. Oh gitu. Kok isi dok? Nggak apa-apa ya. Semua orang ngalamin lah. Betul dok, itu Patah kayak hati asin ya. gitu dok. Udah fokus dok lagi. Iya, oke gitu. Oke dok, jadi berarti air mata itu bukan hanya fungsinya untuk tadi sisi emosionalnya dok ya, tetapi juga sisi lainnya yang memang Betul. nyata ada di bola mata kita dok ya. Betul. Nah lantas apa gunanya terus menerus ada air mata dok di permukaan mata kita dok? Nah, coba kita lihat nih gambar selanjutnya ya. Dia bisa melembabkan permukaan mata, tentunya kan tadi. Terus juga pastinya mencegah kering. Tadi juga saya bilang dia bisa melindungi permukaan mata dari kuman, mikroorganisme. Karena kan kalau enggak langsung terpapar tuh kita sama kuman-kuman yang Iya. ada banyak sekali gitu. Terus tadi memberikan nutrisi juga bisa, memberikan oksigen juga bisa kepada permukaan mata, dan tentu air mata ini juga menjaga supaya permukaan mata kita tuh bening. Jadi kita kalau ngeliat tuh juga clear dan tajam penglihatan kita gitu fungsinya. Penting banget ya dok ya. Bener. Jadi kalau misalnya fungsi air mata itu nggak maksimal ya dia bukan cuman mata itu hanya jadi kering aja, tapi tadi nutrisinya juga kurang, oksigennya juga kurang, dan penglihatan juga mungkin jadi tidak maksimal. Nggak bagus. Iya betul gitu. Berarti matanya kurang sehat lah ya. Betul. Oke dok, lanjutnya dok ya. Kira-kira rasanya apa sih dok kalau mata kering itu? Saya sih, setahu saya kalau kantong kering ketahuan banget dok. Nah. Itu berasa banget. Nah ini mata kering ya dok. Iya, nah, dan kita juga ada nih, coba kita lihat ya, karena emang mata kering itu ada banyak nih gejalanya ya. Jadi mungkin kalau didengar mata kering ya rasanya kering gitu, tapi kan kadang orang juga tidak bisa mendefinisikan ini mata gue kering apa Iya. gimana ya, apa capek aja atau gimana gitu, karena emang sebenarnya ternyata mata kering itu dia nggak sesederhana hanya kering aja, gejalanya itu bisa banyak sekali. Antara lain tuh bisa ada rasa ganjel. Kenapa ganjel? Karena tadi air mata kurang, terus ada partikel masuk kah atau itu debu misalnya begitu ya. oke. Jadi timbul rasa sensasi mengganjal. Terus bisa sering merah. Nah, kenapa merah? Karena mata kita kan berkedip ya, senantiasa kan berkedip. Kalau ada air mata kan enak tuh, smooth ya berkedipnya. Iya. Nah, begitu air mata yang nggak ada kan jadi gesek tuh. Ibarat kayak bola mata tuh digaruk. Nah, akhirnya jadinya dia mudah iritasi dan merah. Gitu. Merahnya juga beda sama merah yang karena ada kuman gitu. Nah, biasanya merahnya ini dia sering munculnya, tapi intensitasnya nggak merah sekali layaknya orang sakit mata karena infeksi virus misalnya gitu. Itu kalau mata merah dengan kering. Iya, kalau kering tuh biasanya merahnya ya merah sedikit, tapi kadang-kadang bisa sepanjang hari, atau kalau lagi matanya lelah jadi merah, itu kita perlu waspada, jangan-jangan itu bagian dari mata kering. Tapi kalau mata merah apa dok ya? Kalau mata merah terus-terusan itu bisa jadi mungkin infeksi tadi kuman dok ya? Iya, bisa juga. Jadi emang kalau emang kita sering ngalamin mata merah itu juga harus periksa ke dokter, karena emang harus dibedakan apakah itu mata merahnya karena kering atau mata merahnya karena ada infeksi misalnya gitu. Tapi perlu kita pikirkan juga apa jangan-jangan ini gejala dari mata kering gitu. Tuh inget tuh teman-teman JC. Jadi kita bisa kira-kira nih, oh ini mata merah Iya. karena kuman atau karena dry eye sendiri Betul. gitu dok. Paling Bawa bagus ke juga. JC lah, bawa ke dokter lah yang intinya dok ya. Betul banget. Oke, Nah, siap. terus apa lagi? Terus bisa berair. Sebentar dok, sebentar. Mata kering tapi berair. Ini Lucu gimana kan? coba? Konsepnya ya. Konsepnya gimana, Aneh Dok? kan, lucu kan? Iya, jadi
Nah, jadi ternyata gejala mata kering itu bisa berair. Sebenarnya karena definisinya mata kering tuh bukan berarti air mata kita tuh bener-bener nggak ada sama sekali sih. Tapi tadi kalau misalnya 3 komposisi tadi tuh yang saya bilang itu dia nggak seimbang, nah itu aja tuh bisa kita sebut sebagai mata kering gitu. Nggak berarti harus kering kerontang gitu ya. Tapi kalau komposisi yang nggak seimbang itu bisa kita sebut dengan mata kering. Nah, ketidakseimbangan ini bisa efeknya gejala berair karena itu memberikan sinyal nih, mata kita tuh kalau air mata yang nggak bagus tuh ngasih sinyal tuh ke otak, ini kayaknya mata gue nggak enak nih, kayak airnya tuh nggak enak gitu, bikin dong air lebih banyak gitu. Jadi otak ngirim sinyal ke mata, ya udah lo berair aja deh biar airnya lebih banyak gitu. Padahal air yang dihasilkan tetap komposisinya kan kurang bagus. Jadi ya tetap aja timbul rasa berair itu tadi gitu. Jadi berair itu tuh sebagai kompensasi karena mata kita ngirim sinyal, air mata gue nih kering nih, bikin air lagi dong nggak gitu. Tapi ya efeknya malah jadinya timbullah gejala berair gitu. Oh, I see. Jadi paham tuh ya. Jadi Betul. mata berair itu bisa jadi mungkin karena mata kering juga. Betul, jadi kadang-kadang ada juga tuh yang nanya ke saya, loh kok saya dibilangin mata kering sih dok, padahal mata saya tuh berair. Nah itu jadi kalau saya jelaskan bahwa mata kering tuh nggak berarti airnya nggak ada sama Kering. sekali, iya. Tapi kalau komposisinya nggak seimbang pun itu bisa kita anggap sebagai suatu mata kering gitu. Siap. Nah Jadi banyak paham. lagi, kalau terasa kering mungkin udah jelas Ini lah ya. pasti ya, Dok, Pasti ya. mata kerasnya keset atau kering nggak nyaman gitu. Nah terus sensasi berpasir, nah ini juga sebenarnya mirip sama rasa ganjel tadi ya, karena ada benda asing masuk. Jadi sensasinya kayak ada sesuatu yang kelilipan di Nggak mata, enak lah, Dok, ya. gitu. Sering tuh saya, Dok. Sering ya. Bukan iya. main pasir, bukan emang Oh karena gitu. kayaknya Main pasir juga nggak apa-apa sih pak. Iya. Asal jangan main hati aja. Gitu ya. Lanjut, Dok. Oke, nah terus kalau kotoran mata juga. Jadi tadi kan fungsinya air mata salah satunya menjaga supaya permukaan mata terlindungi dari debu atau kotoran dan sebagainya. Jadi kalau air mata fungsinya nggak optimal, tentu jadi kotoran bisa menumpuk di permukaan mata gitu. Terus berikutnya terasa lengket juga sebenarnya mirip ya. Kalau ada kotoran Iya. pasti jadinya mata agak lengket. Pagi-pagi gitu. biasanya, Dok. Pagi-pagi Iya. pas bangun pagi tuh biasanya banyak kotoran. Betul. Ya, Dok, ya. Nah, Itu mungkin ada efek dari mata kering juga atau bisa bener banget nih Pak. Jadi inget nih saya. Jadi sebenarnya kita itu pada saat kita lagi bangun nih sama kita sedang tidur itu fungsi air mata itu berubah. Pada saat kita tidur itu produksi air mata kita akan menurun gitu. Jadi otomatis makanya kalau pagi-pagi rasanya mungkin mata agak lengket karena air mata kan lagi menurun tuh produksinya. iya. Tapi begitu kita buka mata, otomatis kan air mata mulai diproduksi lagi, akhirnya harusnya normal lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya itu berkepanjangan sampai bangun pagi tetap terasa lengket, sepanjang hari terasa lengket, nah itu kemungkinan salah satu gejala dari mata kering gitu. berarti maaf, Dok. Berarti pas merem, pas tidur itu air mata juga tetap akan Tetap ada, Dok, tetap ya. ada, tapi Cuma emang produksinya nggak sebanyak saat kita betul. ngedip. Iya, saat kita lagi bangun gitu. Kalau kita bangun Pintar kan kita saya. pinter. Siap-siap. Gitu, cocok menjadi host nih. Nah, Eh, jadi kalau kita kan betul tuh. Jadi Pak I bilang kalau kita berkedip, berkedip itu sebenarnya menstimulasi supaya air mata kita juga diproduksi. Nah, kalau malam kan kita otomatis kan tidak ada Nggak ada aktivitas pergerakan. berkedip Betul. ya, nggak ada aktivitas berkedip atau pergerakan mata, jadi otomatis ya produksi juga akan menurun gitu. Saya pikir itu, Dok, kalau kotoran itu pagi-pagi karena ada pas merem, airnya numpuk ke ujung. Oh iya, Jadi iya. ada kotoran, Dok. Ya, sebenarnya kan sebelum tidur juga kan pasti pergerakan air mata kita kan menuju ke ujungnya Iya. kan itu. Jadi benar numpuk di situ, tapi terus kan sepanjang malam nggak ada air mata tuh. Iya, Ya benar. artinya bukan nggak ada, artinya menurun lah Nggak, gitu. Nah, jadi ya akhirnya dia jadi istilahnya ya stuck di situ gitu. Jadi seolah ada kotoran. Tapi jadi kalau misalnya kita pagi-pagi ada kotoran mata, tapi dalam jumlah yang wajar, itu memang ya memang bagian dari fisiologi mata kita kok gitu. Karena emang perubahan. Oke, jadi paham nih ya. Ini satu lagi, Dok, ini sering terjadi di keluarga. Saya juga ada, teman saya juga ada. Tuh ada berapa, mungkin teman saya juga ada kayak gini. Pas tidur matanya nggak total merem. Nah, Sering kan, Dok? iya. Ya, itu kayak kebuka setengah gitu. Kata orang sih ini apa, kalau mimpi apa tuh macam-macam lah mitos ya, Dok ya. Nah, Iya, ini iya. apakah pengaruhnya ke mata itu bahaya nggak sih, Dok? Karena kan dia kan nggak tutup, kebuka terus, Dok. Betul. Itu bahaya Jadi nggak, Dok? sebenarnya memang itu kan kadang-kadang kita nggak bisa tahu sama diri kita sendiri ya, kadang-kadang benar. kan kita dalam keadaan tertidur Iya. ya. Tapi emang kalau posisi mata itu tidak tertutup rapat sempurna, tentu punya resiko dia air mata yang ada di situ kan pas kita tidur pasti tetap ada air matanya ya. Iya.
air mata akan tetap ada di situ. Tapi kita kan mungkin sekarang mayoritas tidur dengan mungkin ada AC ya. Iya, itu Nah, dia. AC itu akan membuat si air mata yang ada di situ yang sudahlah produksinya menurun, matanya agak kebuka, ditambah lagi dengan AC, akhirnya dia jadi mengalami penguapan. Nah, akhirnya jadi itu punya resiko untuk pada saat pagi hari dia menjadi lebih kering dari biasanya atau dari orang yang sebenarnya menutup mata dengan sempurna. Jadi kalau misalnya ada misalnya nih teman-teman PAI atau misalnya pasien saya yang mata keringnya tuh dia bilang mata keringnya yang saya alami itu selalu setiap pagi. Itu saya suka tanya, coba tanya deh sama anggota keluarga, bantu liatin kamu saat lagi tidur, itu kamu sebenarnya matanya nutup sempurna atau enggak gitu. Karena kalau enggak, berarti ya mungkin bisa dibantu apakah AC-nya mungkin gak usah sepanjang malam atau dibantu supaya matanya bisa menutup dengan lebih sempurna gitu. Karena itu untuk juga mengurangi resiko dia jadi mata kering gitu sih sebenarnya. Tuh kan, sering banget soalnya ketemu gitu dok. Iya bener tuh. Temen saya juga tidur kalau nggak gitu ngigo dok. Oh gitu. Jadi, Iya lumayan oke, banyak sih makasih informasinya sebenarnya. dok ya. Ini jadi teman-teman sahabat Jason di rumah yang memang punya temen ataupun keluarga di rumah yang matanya selalu terbuka lagi tidur, itu ya baiknya tadi yang dokter bilang, sampaikan kurangnya AC-nya atau mungkin kalau bisa ya udah mulai bergejala ya ceklah dokter mata ya dok ya. Betul. Jangan didiemin nanti tiba-tiba, karena itu kan tiap hari rutin. Betul. Tidur buka mata, ya masih beruntung lah dok ya kalau memang sehat ya dok ya. Iya betul. Oke, siap dokter, lanjut dok. Nah, kalau yang terakhir nih kan sering kucek ya itu otomatis kan mata kalau kering kan rasanya nggak nyaman ya. Emang. Nggak nyaman tuh bisa apakah itu jadi gatel atau matanya rasanya panas kan. Mungkin saya sendiri atau Pak I pasti pernah ngalamin kayak mata capek banget pengennya gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin dia udah mulai ada gejala dry eye, gejala mata kering gitu. Tapi kalau mungkin hanya sesekali terus dia memang keadaan tertentu karena mungkin banyak di komputer ya, itu kita bisa mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah sering sekali matanya nggak nyaman, pengennya kucek terus, nah itu baiknya beneran dicek deh, takutnya ada mata kering yang mendasari kenapa matanya nggak nyaman banget gitu. Kucek pun emang nggak boleh sembarangan dok ya. Betul, apalagi kalau tangan kita kotor misalnya Iya, itu benar. resiko banget nanti jadi infeksi kan matanya. Ada nggak sih dok kucek yang bener dok? Tipsnya mungkin dok. Misalnya kuceknya di sini gitu dok. Enggak kan dok ya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Harusnya ya mata ya jangan dikucek lah Habis gitu. gimana dok? Enak sih dok. Iya, Kadang-kadang kalau bener ngucek ya. dok. Sama kayak gatal kan kalau digaruk ya. Bawa motor, helm kadang-kadang udah burem dok. Saya angkat nih. Bawanya begini aja, tangan Iya, udah macam-macam. betul. Jadi ya emang apa ya, kita harus lebih aware aja untuk jangan kucek gitu. Kalau emang Iya. sensasi rasanya pengen ngucek itu sering, mendingan dicek. Jangan-jangan emang ada sesuatu, salah satunya yang mata kering ini gitu. Oke. Tuh ya, sahabat Jasa ini gejala-gejala untuk mata kering. Dok, satu lagi dok, nambah di luar ini mungkin dok. Tadi teman saya kebentur dok. Si Irham tuh dok. Kebentur monitor palanya dok. Saya nanya, mata kamu kering nggak? Mesti gini dok, ketika orang kebentur trauma, ada nggak mungkin nggak dok matanya jadi kering? Karena abis kebentur dia ngaco tuh dok. Tadi dok lihat dok. Si Irham tuh dok. Sebenarnya kalau untuk trauma terus jadi kering mungkin bukan kayak trauma yang benturan gitu kali ya Pak ya. Tapi trauma yang misalnya kecipratan cairan nih, misalnya air keras gitu ya. Aduh, Itu kan traumanya langsung ke permukaan mata tuh. Nah, itu tadi kalau air mata tuh ada banyak lapisannya, tuh si permukaan mata kita ini juga banyak yang menghasilkan air mata. Nah, kalau itu kena trauma air keras, nah si kelenjar-kelenjar air matanya rusak ya bisa jadi mata kering kering ya. gitu. Mata kering hebat tuh kayaknya dok. Iya, itu kena cairan kimia. betul. Tapi kalau dalam bentuk trauma tumpul kena benturan sih mungkin relatif enggak ya terhadap Enggak mata ya. kering. Tapi kalau bahan kimia atau apa, nah itu harus waspada deh karena bisa walaupun sekarang belum kerasa nih, tapi dia bisa nanti tuh baru berasa mata keringnya juga bisa tuh kayak gitu. Bersyukur Ham, berarti aman Ham. Habis kena benturan monitor ya dok, kayaknya ngeliat saya tuh agak burem katanya. Oh, gitu. Atau emang saya yang burem? Tuh Ham, aman Ham. Cek bener Ham. Oke, thank you dok. Oke. Dok, tadi udah gejalanya, rasanya apa? Sekarang mungkin saya bertanya dok ya. Siapa aja yang paling sering terkena mata kering ini dok? Apakah semua usia atau seperti apa dok? Nah, sebenarnya kalau dalam hal siapa aja yang bisa kena mata kering ya. Nah, coba kita punya gambarnya nggak ya?
Coba nih kita swipe dulu dong. Geser. Oh, sebelum kita bahas tentang itu tuh, Pak I, jadi inget nih saya nih. Jadi tadi kan gejala yang secara umum lah ya, gitu. Tapi ada nggak gejala yang lebih umum lagi gitu? Oke. Jadi yang lebih kayaknya lebih sering lagi nih kita alamin, apalagi yang usia produktif nih. Nah coba nih kalau kita lihat gambar, itu kan ada yang, aduh rasanya matanya capek gitu ya. Terus palanya capek karena melihat monitor kelamaan. Nah itu sebenarnya bisa salah satunya masih dimungkinkan faktor dari air matanya kering gitu. Atau misalnya nih yang sebelahnya lagi, kalau kita lihat saya tuh matanya nggak kuat kalau kena matahari misalnya gitu. Nyetir siang-siang tuh matanya nggak kuat misalnya gitu, sensitif sama cahaya, itu juga masih bisa jadi salah satu dari gejala mata kering. Padahal kan kayaknya umum banget ya, Iya, gampang banget tuh kita ngalamin yang kayak gitu. Nah terus yang berikutnya lagi nih, kalau awalnya tuh saya ngeliat tuh jelas sih, tapi lama-lama kok buyar ya gitu. Nanti kalau udah saya kicep-kicep, baru jelas lagi, udah kedip-kedip gitu. Itu juga tanda bahwa mungkin air mata itu udah mulai, awalnya kan air mata bagus ya, smooth gitu, terus lama-lama kan otomatis pasti ada proses penguapan, mulai kering, jadi yang tadi fokus mulai burem. Nah, begitu dikedipkan kan air mata jadi smooth lagi, jadi jelas lagi, nanti burem lagi. Jadi kalau penglihatan kita tuh kayak burem sih, tapi naik turun. Nah itu tuh udah juga salah satu perlu dipancing jadi dok ya, untuk ngedip dulu baru. Iya kalau udah, iya betul. Jadi kalau habis ngedip sih lumayan sih matanya agak jelas lah atau lebih enak. Nah itu juga perlu kita pikirkan, tuh jangan-jangan permukaan air matanya nggak bagus gitu. Habis sekarang gimana dok, semua serba digital dok. Iya. Kadang-kadang kan handphone aja kadang-kadang lupa kalau itu ngedip apa enggak kita tuh. Nah bener udah banget. begini-gini dok ya. Bener banget. Belum ada laporan segala macam kalau kerja di kantor kan. Iya betul. Nah pas udah mulai burem baru ngedip-ngedip, enak kan. Iya betul. Itu bisa jadi dia mungkin kena mata kering dok ya. Betul, bisa banget. Nah coba nih kita lihat gambar selanjutnya nih. Saya inget nih, kita tuh punya, nah ini tadi kalau tadi pertanyaan Pak I kan bisa kena ke siapa aja. Nah ini kalau kita lihat di gambar di sini kan variatif banget ya. Iya. Ada yang usia lanjut, ada kakek, ada mungkin ada ayah, ada ibu, ada anak-anak gitu ya. Itu artinya apa? Mata kering bisa kena ke segala kalangan gitu. Kalau misalnya tanya, loh kenapa bukannya mata kering sama usia lanjut aja gitu. Nah tadi bener yang Pak I bilang, kalau banyak aktivitas yang memicu mata jadi kering, antara lain aktivitas dengan gawai, dengan handphone, dengan komputer, itu memang bisa beresiko timbul mata kering. Salah satunya emang faktornya adalah karena pada saat kita beraktivitas dengan gawai, dengan komputer atau dengan handphone, itu refleks kita untuk berkedip itu akan berkurang. Jadi yang tadinya kalau kita normal kan, kita misalnya lagi ngobrol aja nih, itu emang secara alam bawah sadar kita akan menginstruksi supaya kita sering untuk berkedip. Nah tapi begitu kita menatap layar, itu emang udah secara otomatis juga dari alam bawah sadar kita kedipnya berkurang. Nah gitu, jadi otomatis pasti di antara kedip yang berkurang itu ya air mata udah mengering dong. Nah terus tadilah timbul yang Pak I bilang, saya udah lama kok jadi matanya nggak enak. Nah itu tandanya udah mulai kering dan mengirim sinyal supaya matanya dikedipkan, supaya itu air matanya balik lagi di permukaan mata gitu. Wah, mantap, lengkap banget ya dok Rina jelasin ya dok. Dok nggak kering dok mulutnya? Kering juga sih. Minum dok. Boleh. Boleh Kering minum dok. ya. Jangan mata kering dong. Iya, mulut juga kering, minum dulu bener. ya. Nunggu sponsor dok. Nah iya bener nih. Seger lah, lumayan lah ya. Sponsor lagi dok. Nah, iya, yang lebih seger lah. Susuk nggak air putih dok. Cepat warna. Iya boleh lah ya. Langsung lirik dok, pandang. Kita tunggu aja lah nih. Oke, dokter lanjut. Berarti tadi dokter bilang semua usia. Nah, saya concern sama yang anak kecil dok. Dokter pernah nemuin kasus mungkin balita mata kering banget gitu dok? Oke, nah sebenarnya memang kalau kita bilang secara prevalensi ya, artinya paling banyak tuh kena ke kalangan yang mana sih? Nah, iya, kalau kita bilang gitu pasti otomatis jawabannya adalah paling sering mengenai ke kalangan yang usia lanjut. Senior lah ya, betul, yang usia lanjut. Kemudian ya makin turun ke usia produktif juga bisa. Tapi memang anak-anak paling jarang, tapi tidak tertutup kemungkinan begitu. Mata kering tadi itu kan tidak hanya serta-merta akibat faktor gawai dan sebagainya ya. Jadi nggak hanya faktor lingkungan aja. Tapi kalau saya pengalaman pernah ada juga ya seperti tadi Pak I tanya, ada anak-anak yang dengan riwayat trauma kena bahan kimia, itu pada akhirnya jangka panjangnya dia udah remaja
baru dia timbul mata kering. Jadi kok kita, loh kok remaja ada mata kering ya, kenapa nih? Pas kita gali ternyata oh emang pernah ada riwayat trauma sebelumnya gitu. Atau ternyata memang ada juga ini sangat jarang kasusnya, tapi ada anak-anak yang dia memiliki kelainan genetik sehingga kelenjar air matanya tidak ada, itu juga bisa. Emang ini sebenarnya sangat jarang, tapi artinya kalau kita bisa meningkatkan awareness lah ya, jadi tidak tertutup kemungkinan walaupun sangat kecil, tapi memang bisa juga terkena di anak-anak, apakah itu remaja gitu, anak-anak yang lebih kecil juga tetap ada. Memang kalau anak-anak toleransinya pasti lebih besar Pak, lebih kemampuan matanya untuk toleransi dan beradaptasi itu kan pasti lebih besar. Jadi nggak kayak mungkin yang lansia yang lebih gampang dia untuk merasakan mata kering gitu. Karena kan memang balita ini kan susahnya dok, mereka nggak ngeluh dok. Iya betul. Nah itu yang membedakan antara dengan dewasa dan senior dok ya. Betul. Nggak pernah ngeluh, orang dewasa tahu nih udah nggak enak, wah. Iya. Kalau anak kecil taunya nangis aja, wah. Iya betul. Itu Karena ada juga tuh Pak. Ada dok, ibu-ibu dok panik tuh dok, pas mata tiap pagi mata anaknya balikan terus dok, kotoran terus. Iya. Nah itu mungkin nggak dok, mata kering juga kan dok ya? Ya masih bisa, walaupun ada kemungkinan yang lain, misalnya salurannya kurang oke. Nah tapi saya jadi inget nih, tadi Pak E bilang kalau anak kan cuma bisa nangis ya. Iya. Nah soalnya saya juga pernah mendapati keadaan di mana orang tuanya bilang datang ke saya, anak saya itu dari lahir nggak pernah ngeluarin air mata ketika nangis. Nah itu begitu kita cari tahu kan, ternyata emang matanya kelihatannya emang tidak baik lah untuk seusianya. Ada tanda-tanda emang ke arah mata kering. Tapi kok kenapa anak-anak? Nah, begitu saya periksa lebih lanjut, ternyata emang betul dia emang ada kelainan genetik di mana kelenjar air matanya itu tidak ada sejak lahir. Gitu. Jadi ya emang iya, jadi itu kan artinya dia ya otomatis ya nggak baik lah fungsi air matanya kan dari kecil sampai dia besar nanti gitu ya. Jadi artinya ya mungkin kita sebagai anggota keluarga aware aja, oh ini kayaknya ada sesuatu yang nggak lazim nih gitu, jadi diperiksakan ke dokter. Tapi akhirnya bisa dok? Ya akhirnya kita ya treatment untuk ya mengoptimalkan, walaupun tentu nggak bisa kita bandingkan. Sempurna. Iya, layaknya orang yang secara organ tubuhnya semuanya sempurna kan tentu nggak bisa disamakan ya. Tapi dibanding gitu. tidak diapain, iya ya, tentu. Diemin aja akhirnya. Iya betul. Udah gede kasihan sayang. Iya betul. Jadi anak kecil gitu. nggak nangis tuh. Hati-hati Bapak Hati-hati Ibu juga, ya. Gitu. Sebaiknya sih ya. Artinya kalau kita aware ada sesuatu yang di luar kelaziman, apakah itu di kita yang usia produktif atau anak-anak gitu, atau di misalnya lansia, kadang-kadang ada juga yang bilang, kok teman-teman saya seusia saya nggak kering, saya kering ya. Itu juga jadi tanda. Lebih baik coba diperiksakan. Mungkin memang kondisinya berbeda, tiap orang kan beda-beda gitu. Maksudnya bukan nangis, maksudnya pas nangis tapi air matanya nggak keluar dok ya? Iya, atau misalnya bahaya. Iya betul. Jadi beruntunglah gitu. kalian yang bisa nangis ya dok ya. Karena kalau nggak nangis repot. Nangis aja nggak apa-apa, keluar aja, ekspresikan diri Anda ya nggak? Ya nggak. Jadi kadang-kadang nangis nih kadang-kadang bisa kita tenangin diri dok. Iya. Ya, bukan berarti nangis terus-terusan ya. Oke, dokter makasih banget dok. Ini informasinya lengkap sekali dok, luar biasa. Jadi teman-teman atau sahabat JSC di luar sana bisa tahu. Mungkin aja ada yang mau ketik pertanyaan, silakan ya di kolom komentar ya, silakan. Boleh, jadi mungkin buat episode berikutnya dokter Dina bisa jawab lagi nih nanti ya. Atau mungkin misalnya teman-teman JSC atau sahabat JSC mau nanya nih di JSC Podcast, mau kira-kira request, dok, Pak Iik tolong dong, Bang Iik tolong dong. Next kita bahas mata terkait dengan juling misalnya, ya silakan komentar. Tentang mata pencaharian ya, enggak lah, tentang mata penyakit aja ya. Oke dok. Lanjut dok ya, makasih dokter udah menjawab tentang tadi. Ternyata segala usia juga bisa ya, dan juga emang karena faktor senior juga memang paling banyak dominan dok ya. Iya betul, paling dominan lah. Saya pernah dengar dok, infonya, sorry nih dok ya, kalau saya salah mungkin koreksi. Wanita lebih cenderung banyak dry eye dibanding laki, itu benar nggak sih dok? Saya pernah baca soal dok. Iya, nah itu benar juga tuh. Kita belum bahas tadi ya Pak ya. Iya, nah, ini jadi belum bahas dok. Betul, jadi memang kalau wanita itu memang punya resiko lebih besar dibandingkan pria untuk mengalami mata kering. Nah ini salah satu faktornya karena faktor hormonal, dimana kalau wanita kan akan mengalami menopause. Nah pada saat menopause itu terjadi, itu sebenarnya nggak hanya mata saja, tapi kulit itu semua juga akan kering gitu. Jadi makanya prevalensi mata kering pada wanita juga lebih tinggi dibandingkan pria pada level usia yang sama ya
gitu. Tapi kalau premenopause artinya misalnya pada wanita usia produktif dibandingkan dengan pria itu sebenarnya sih sama. Tapi begitu sudah melewati masa menopause, maka memang wanita akan punya resiko untuk mata kering yang lebih tinggi dibandingkan pria gitu. Oke. Dok, berarti artinya pasien atau masyarakat harus memeriksakan diri ya ketika mulai ada gejala ya dok ya. Betul. Ada keluhan yang nggak enak apalagi aktif nih, produktif tadi ya dok ya. Nah, mengenai pemeriksaan, pengobatan, teknologi dok. Nah, Kalau kita bahas segmen sekarang dok, bisa nggak pulang-pulang iya ya dok? bener. Sampai 3 hari kayaknya kita di Sampai 3 sini. hari. Benar Pak, bener. Jadi kayaknya perlu dibahas sekarang apa ntar ya dok? Nah, kita kayaknya mendingan bikin segmen khusus nih, Pak. Oke. Kita kumpas lagi. Kita kupas tuntas lagi. Betul. Jadi hari ini sahabat spesial JC ya, kita sudah ngebahas tentang apa dan bagaimana dan siapa ya. Tapi nanti kita akan bahas how to. Solusinya gimana? Terus apa aja sih yang perlu diperiksa? Periksaan seperti apa sih? Teknologinya seperti apa? Jangan khawatir, kita masih ada segmen berikutnya dengan Dr. Nina. Oke, sahabat JC. Nah, tadi kita udah dengar penjelasan Dr. Nina dari A sampai Z ya. Belum ke Z sih, karena kita masih ada segmen berikutnya dok ya. Benar. Nah, dokter sebelum tutupin dok nih, boleh nggak sih dok kita dokter Nina memberikan poin-poin untuk para sahabat spesial JSC di sana dok? Oke deh. Nah, jadi kalau kita tadi udah bahas tentang mata kering, prinsipnya adalah mata kering itu gejalanya bisa bervariasi, bisa itu tidak nyaman, mengganjal dan sebagainya yang tadi kita udah bahas sama-sama ya. Dan terus tadi juga mata kering itu bisa mengenai semua kalangan, tidak hanya lanjut usia, tapi yang usia produktif juga bisa, dengan faktor resikonya pun juga banyak. Lalu yang penting juga apabila mungkin teman-teman JSC di sini ada yang udah ngalamin tuh gejala-gejala yang tadi kita udah bahas nih bareng-bareng, apalagi ternyata gejalanya tuh sering banget dialamin, terus udah lama. Nah, itu lebih baik segera periksakan diri ke JSC karena kalau sudah semakin terlambat tentu pengobatannya akan semakin sulit. Jadi lebih cepat tentu lebih baik. Betul, gitu Pak I. Ngomong-ngomong suruh ke dokter mata, dokter Nina praktek di mana dok? Ini boleh penting biar deh. teman-teman JSC siapa tahu mau ketemu langsung. Boleh. Nah, kalau untuk layanan dry eye, kita ada utamanya adalah di JSC, Rumah Sakit JSC Kedoya. Di situ layanan lengkap, mulai dari pemeriksaan diagnostik sampai treatment yang terapi yang advance-nya ada. Tapi kalau saya juga melayani di klinik JSC Tambora dan klinik JSC Cinere. Oh, jadi area Jabodetabek ya, Iya, sahabat betul. JSC. Silakan datengin dokter Nina langsung. Yang mau kontrol, mau ketemu, silakan. Boleh. Ya. 3 tempat karena JSC ini 13 cabang dok di Indonesia. Iya, udah banyak banget Banyak banget ya. Ada di Jabodetabek, ada di Semarang, ada di Surabaya, Purwokerto, Makassar dan juga udah sampai, Bali. udah jauh ya. Sampai Iya, Sulawesi juga ada. Sulawesi ada semua. Betul. Oke dokter, sepertinya Oke deh. kita sudah harus closing dok. Oke. Karena kita harus persiapan juga untuk segmen berikutnya dok, untuk bahas seputar mata lainnya. Boleh deh. Ya, jadi sahabat spesial JSC atau Jektis, sudah selesai hari ini kita podcastnya. Tapi tenang, masih ada podcast atau segmen JSC podcast berikutnya ya. Jadi tetap stay tune di JSC, jangan lupa like, share, and subscribe. Jendelanya dunia ya, mata sehat. Sampai jumpa di JSC podcast berikutnya. Bye-bye.